menjelaskan materi mengenai akuntansi kesatuan kerja, mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah dengan pengajar yaitu Bapak Uni Hermanto, SPD LPDI. Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Akuntansi kas satuan kerja. Yang pertama, klasifikasi kas dan setara kas. Dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu A. Kas pemerintah dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara atau BUN. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara yang menguasai uang negara. Berdasarkan PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid, yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas merupakan rekening khusus untuk keperluan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya, rekening khusus untuk menampung penarikan di muka pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Kas pelayanan perbendaharaan negara meliputi rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum. Bagian kedua yaitu B. Kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah berupa rupiah dan valuta asing. Pengelola uang daerah terdiri atas pihak-pihak berikut. Yang pertama, Bendahara Umum Daerah atau BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Yang kedua, Bendahara Penerimaan. Dan yang ketiga, Bendahara Pengeluaran. Yang ketiga atau C yaitu kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang disebut BUD dan Bendahara Pengeluaran. Kas dan setara kas terdiri atas 1. Saldo rekening kas daerah yaitu saldo rekening pada bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu setara kas berupa surat utang negara atau SUN atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Yang keempat atau D yaitu kas pemerintah di luar pengelolaan Bendahara Umum Negara atau daerah yang biasa disebut BUND. Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Negara atau daerah meliputi kas di Bendahara Penerimaan apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Negara yang disebut BUN. Kas di Bendahara Pengeluaran apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari Bendahara Umum Negara yang disebut BUN. Saldo kas lain yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir, kas di Badan Layanan Umum atau Badan Umum Daerah. 2. Pengukuran dan pengakuan. A. Pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. B. Pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui pada saat pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua, kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Artinya, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan atau dibayarkan. 3. Akuntansi kas dan setara kas. A. Transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Transaksi pendapatan.
transaksi pendapatan dapat bersumber dari pemerintah pusat dan daerah yang meliputi A. Pemerintah pusat, yaitu pendapatan negara antara lain penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. B. Pemerintah daerah, yaitu pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. 2. Transaksi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara, daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. 3. Transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan. Antara lain, penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi. 4. Transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan biaya, dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan ke pihak ketiga. B. Transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas meliputi hal-hal berikut. 1. Transaksi belanja negara atau daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. 2. Transaksi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 3. Transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 4. Transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga. 4. Akuntansi saldo kas. A. Rekonsialisasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Rekonsialisasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsialisasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank, tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya. Perbedaan catatan dari bank dengan pencatatan oleh entitas pemerintah yaitu diantaranya: yang pertama, transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum dicatat pada rekening koran. Yang kedua, transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah. Yang ketiga, kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank. B. Selisih kas. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai atau on hand yang ada pada tanggal tertentu. Selisih lebih kas terjadi apabila catatan akuntansi kas atau buku kas lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu. Sedangkan selisih kurang kas terjadi apabila catatan akuntansi atau buku kas lebih besar dari jumlah fisik tanggal tertentu. Penelusuran dapat memberi informasi penyebab selisih kas yang meliputi hal-hal berikut. 1. Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih. 2. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah.
ketiga, penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti. 5. Pihak yang terkait dengan akuntansi kas. A. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas dan setara kas pada SKPD yaitu yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Tugas PPK SKPD adalah mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum, memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar tiap rekening, dan membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CAP. Kedua, bendahara penerimaan SKPD. Tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi kas penerimaan kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. 3. Bendahara pengeluaran SKPD. Tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. 4. Pengguna anggaran atau PA. Tugasnya adalah menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD kepada PPK-PPKD, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. B. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Tugas PPKD sebagai berikut: menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD kepada PPK-PPKD, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD yaitu yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan PPKD, PPK, PPKD. Tugas dari PPK, PPKD diantaranya yaitu yang pertama, mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal. Yang kedua, memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar masing-masing rekening. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dan selanjutnya, pihak yang kedua dalam sistem akuntansi kas dan setara kas yaitu bendahara penerimaan PPKD. Tugasnya adalah menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. Yang ketiga, bendahara pengeluaran PPKD. Tugasnya adalah menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. 6. Penyajian kas dan setara kas di neraca. A. Aset lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kas dan setara kas diklasifikasi sebagai aset lancar. Kas dan setara kas pada aset lancar meliputi saldo kas pada BUN atau BUD, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di badan layanan umum, dan setara kas. Apabila uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN atau APBD, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL,
saldo anggaran lebih atau SILPA, sisa lebih pembiayaan anggaran pada entitas laporan. Jika uang tersebut belum atau tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui mekanisme APBN atau APBD, uang tersebut dapat disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa 1. Pendapatan yang ditangguhkan, yaitu penerimaan yang belum menjadi pendapatan negara, contoh penerimaan migas. Yang kedua, uang kepada pihak ketiga, yaitu uang tersebut dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, tetapi uang tersebut merupakan hak pihak ketiga. B. Aset non-lancar. Penyajian uang pada aset non-lancar tergantung pada kriteria, yaitu merupakan hak pemerintah, dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan dibatasi penggunaannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.